Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips and trick nanti untuk assessment pertama. Assessment pertama itu nanti dari modul 1 sampai modul 3, yaitu dari pengenalan pengantar Java, berarti pengenalan sintak Java kan. Itu udah mencakup semua. Ya intinya modul 2 sama modul 3 sebenarnya. Modul 2 itu kelas sama objek, dan modul 3 itu hubungannya. Jadi hubungan antar kelas dan objek dari hubungan antar kelas. Nah, misalkan nanti mungkin soal assessment nanti nggak seperti ini ya, cuman 2 kelas, itu nggak seperti, cuman agak banyak lagi, tapi saya akan berikan trik biar agak cepet gitu. Nah, misalkan ada 2 kelas, yaitu mata kuliah sama mahasiswa, dan hubungannya yaitu agregasi. Nah, sebelum kita ngoding, kita harus analisa dulu mana kelas yang harus dibuat terlebih dahulu. Kita buat mahasiswa dulu atau mata kuliah dulu. Nah, yang harus dibuat yaitu kelas yang gak ada hubungannya ke kelas manapun. Contoh, mahasiswa ada hubungannya nggak? Kita lihat hubungan ada di sini. Ada sebuah atribut yang bertipekan kelas lain. Nah, itu intinya ada hubungannya dengan kelas lain. Berarti artinya dia itu punya hubungan di kelas lain, yaitu kelas mata kuliah. Nah, kelas mata kuliah, kira-kira ada nggak atribut yang menjurus ke kelas lain? Nggak ada kan? Berarti kita buat mata kuliah terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya kita pahami atribut dan metodenya. Misalkan di mahasiswa, atribut biasa, NIM sama nama. Nah, di mata kuliah ini agak sedikit beda karena dia bukan bukan tipe data biasa gitu. Artinya tipe dari sebuah kelas, dan dia itu merupakan sebuah array. Artinya kalau misalkan dia array, berarti kan banyak kumpulan dari mata kuliah gitu kan, daftar matkul. Berarti intinya di sini atribut ini untuk menyimpan mata kuliah yang akan diambil mahasiswa tersebut gitu. Nah, jumlah matkul ini menunjukkan jumlah dari mata kuliahnya. Jadi nanti menunjukkan jumlah yang diambil gitu. Nah, ini sebenarnya dibuat untuk indeks juga bisa. Jadi nanti untuk indeks dari arraynya, kan array butuh indeks kan. Itu atribut. Nah, terus kita masuk ke metodenya. Nah, 2 metode ini kira-kira apa? Metode yang mempunyai nama sama dengan nama kelas. Ya, dia itu konstruktor. Itu nama metode yang memiliki nama dengan nama yang namanya sama dengan nama kelas, itu namanya konstruktor. Nah, konstruktor itu ada 2 di sini di kelas mata kuliah ini, tanpa parameter dan ada parameter. Nah, itu konsep overloading, jadi namanya sama tapi beda parameter. Ingat, kalau konstruktor itu bukan void, bukan function, jadi nggak ada apapun ya. Nanti kalau buatnya ya public mahasiswa, public apa gitu nama kelasnya. Set name berarti dia akan mengeset name dengan parameter tertentu. Dia void, berarti karena dia plus berarti public void set name, parameternya sekian, itu kan. Get name berarti mau nge-get name-nya gitu kan. Set nama, get nama sama aja. Nah, get matkul ini agak sedikit aneh. Kenapa ada parameter n di sini? Get matkul dengan parameter integer n, kira-kira
dia akan mengembalikan matkul dengan indeks n. Jadi harus sedikit pinter membaca apa ya, metode untuk apa gitu. Maksudnya metode ini untuk apa, itu harus agak sedikit butuh ketajaman insting gitu kan. Get matkul nanti mengembalikan matkul dari sini kan, dia kan get matkul yang disimpan tadi kan disimpan ke array kan, dari sini dengan dengan indeks n gitu kan. Nah, add matkul ini menambahkan mata kuliah ke dalam daftar mata kuliah karena kita nyimpennya ke daftar mata kuliah terus kan. Nah, itu cuma menambahkan, berarti tujuannya menambahkan matkul. Terus display matkul. Matkul berarti dia akan menampilkan mata kuliah apa aja gitu kan. Oke. Nah, di sini di mata kuliah penting sama aja kan, set get ini konstruktor ya kan. Nah, sekarang kita mulai ngoding. Tadi yang pertama kita harus buat apa dulu? Mata kuliah dulu. Berarti kita harus buat mata kuliah dulu. Nah, kemarin bisa ngelanjutin yang kemarin, kita buat package baru aja. Package baru, nah artinya itu package itu folder. Jadi teman-teman buat folder baru, bebas mau namain apa, yang penting jelas. Misalkan kita buat kelas di sini, nah kita buat yang pertama yaitu mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini tadi ada kode sama nama. Kita buat atributnya dulu, kode sama nama karena private. Nah, kalau private itu shortcutnya PR terus tab, PR tab. Kita ulang, jadi ketikkan PR di tab, dia akan jadi string terus kode terus sama string nama. Nah, terus di sini ada setter getter, set kode, set nama. Jadi teman-teman bikin set kode, set nama, ketik aja set kode atau set kode gini, kontrol spasi, terus keluar generate void, enter aja. Nah, cara yang lain itu sebenarnya ada, klik kanan terus insert code, setter and getter. Nah, tinggal dipilih aja yang kurang apa. Nah, dia akan langsung menjadi setter getter. Tapi saya lebih suka yang pakai kontrol spasi karena membiasakan teman-teman nanti pakai kontrol spasi, karena admin itu kebiasaannya pakai kontrol spasi, jadi auto completenya enak pakai kontrol spasi. Get kode kita pakai kontrol spasi aja, get kode kontrol spasi tinggal pilih. Jadi teman-teman biasakan pakai kontrol spasi biar cepet. Nah, konstruktor tadi ada konstruktor kan, konstruktor berparameter atau enggak. Nah, kita tinggal di kontrol spasi aja di tempat kosong. Kontrol spasi nanti akan keluar nih mata kuliah. Kalau yang kosong ya tinggal pilih yang kosong. Kalau ada parameter tinggal pilih parameter. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ya ada diubah, ada yang berubah misalkan satu parameter aja ya udah tinggal diisi, tinggal dihapus saja. Karena default dari NetBeans seperti itu. Misalkan terus kalau ada dua lagi gitu, karena di mana kelas diagramnya ada dua, berarti kita pakai dua aja, dihapus. Nah, udah kan, selesai kan, cepet nggak? Cepet kan?
biasakan pakai kontrol spasi atau klik kanan insert code tadi. Terus kita buat yang mahasiswa. Mahasiswa ada nim nama. Atribut itu pasti private. Ya, tergantung ini sih kelas diagramnya sih. Tapi di sini defaultnya name nama, ya kan? Terus kita buat matkul, mata kuliah. Itu daftar mata kuliah. Jadi tipe datanya matkul. Array kurung siku daftar matkul. Nah, kosong. Nah, kalau di sini kosong, kalau di sini enggak didefinisikan atau enggak diinstansiasi mata kuliahnya itu ada berapa, artinya arraynya itu ada berapa. Nanti kalau misalkan kita akses udah, kita biarkan dulu ya, bisa ada jumlah mata kuliah. Nah, nanti saya contohin tadi. Nah, misalkan kita buat add mata kuliah dulu atau get matkul. Nah, get matkul kita nggak bisa pakai konsol spasi, kita harus ketik sendiri. Nah, get matkul dia returnnya mata kuliah, parameternya integer n, public itu pu tab, terus returnnya mata kuliah bukan void, terus get matkul integer n. Nah, tadi tujuannya ngapain? Tujuannya yaitu mengembalikan mata kuliah dari daftar mata kuliah dengan indeks n. Berarti return dari mana? Berarti kan dari mata kuliah. Berarti dengan indeks itu kurung n, kurung siku, kan? Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini, kita ngambil get matkul dengan indeks 0, misalkan di sini kita 0, berarti kan kita ngambil mata kuliah yang indeks ke 0, artinya indeks pertama kali. Nah, ternyata di sini mata kuliahnya itu masih kosong, artinya kalau nggak ada titik koma gini langsung, itu artinya dia sama dengan 0, artinya mata kuliahnya kosong. Kalau mata kuliah kosong yang akan bisa diisi. Kosong itu kosong ininya, kosong arraynya. Bukan beda loh ya, beda sama array 5, udah ada 5 kotak, misalkan 5 kolom, kita ngakses ke 0 itu 0 juga, tapi di sini arraynya kosong, nggak ada isinya, belum ada memorinya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum diisi, mending diisi langsung. Isinya sama dengan new kontrol spasi aja, nanti ada mata kuliah. Nah, ini diisi maksimumnya misalkan 5. Berarti kita buat daftar mata kuliah itu ada 5 slot untuk mata kuliah. Arraynya ada 5. Gitu. Kalau misalkan nanti lupa ya, harus diginiin dulu, harus diinstansiasi, didefinisikan arraynya itu jumlahnya berapa gitu. Nah, terus kita buat konstruktor dulu ya, kita konstruktor setter getter kan, seperti biasa kayak tadi, kontrol spasi aja langsung. Nah, bisa pakai parameter. Nah, di sini parameternya cuman 2. Nah, kalau 2 tinggal dihapus, terus ini juga dihapus yang sama dengan parameter tadi, tuh kan. Nah,
terus header getter tinggal ketikkan set, tinggal set name, set nama, get name, get nama, itu kan. Terus apa lagi, di sini ada add matkul. Nah, add matkul dia kan public nih, dia kan public bacanya itu sini ke sini langsung ke sini, jadi public void apa gitu. Kalau ini public string get nama gitu kan, enak kan. Jadi public void add matkul, mata kuliah matkul. Kalau nanti di assessmentnya nggak ada void void gini, nggak ada return voidnya gitu ya, kira-kira aja. Kalau misalkan nggak ada berarti dia prosedur gitu. Kalau ada kan biasanya titik 2 string, titik 2 integer, dia memiliki nilai balikan gitu kan. Kalau nggak ada ya udah dia void, kecuali kalau nggak ada dan namanya itu sama dengan nama kelas, itu beda, itu namanya konstruktor, bukan void, bukan function kalau konstruktor tuh. Nah, add matkul itu menambahkan mata kuliah ke dalam daftar mata kuliah ini. Nah, ini kan mata kuliahnya harus diisi kosong dulu. Artinya biar dia mulai dari 0. Jumlah matkul itu dia akan menjadi indeks dari daftar matkul tersebut. Jadi yang kita masukin, kita nama arraynya dulu, indeks jumlah matkul sama dengan, artinya array daftar mata kuliah ini dengan indeks jumlah matkul diisi dengan parameternya, diisi dengan matkul. Terus kan nanti tadi kan jumlah matkul kan 0 kan, berarti daftar matkul indeksnya kan ke berapa? 0 kan, diisi dengan matkul, artinya dia akan ngisi ke pertama, array pertama. Nah, setelah diisi jumlah matkul kira-kira diapain? Ya harusnya diincrement, biar nanti kalau kita add lagi, kalau dia di add lagi itu naik jadi 1 gitu kan, masuk lagi, nanti ditambah lagi jadi 2, berarti naik lagi 2 gitu kan. Nah, tapi ini ada kendalanya. Nah, kita harus, kalau misalkan ini udah sampai 4 diisi, terus ini jumlah matkul ini menjadi 5, jumlah matkul ini menjadi 5, itu dia akan error karena indeks array dari Java itu mulai dari 0. Jadi kalau 5 ya 0, 1, 2, 3, 4, berarti dia berhenti di 4. Jadi kita harus if di sini, jika jumlah matkul kurang dari 5, ya kan, jika kurang dari 5 kita isikan gitu kan. Jika tidak, berarti kita keluarkan matkul penuh, artinya kita nggak bisa input lagi gitu kan. Nah, ini add matkul, ini pasti keluar, menambahkan sebuah variabel gitu kan. Nah, udah kan, kira-kira udah kan. Nah, kita buat driver sekarang. Nah, driver dapat hafal kan, PSVM. Kalau belum ketikkan PSVM tuh, sorry. Jadi buat mainnya kita ketikkan PSVM tab, jadi jadilah main.
Nah, misalkan kita buat 3 mata kuliah, kita skenario drivernya itu suruh bikin 3 mata kuliah. Nah, ketikan mata K atau mata gitu, tinggal dikontrol spasi aja. Jadi kesalahan menulis itu nggak akan terjadi. Jadi biasakan kontrol spasi. Terus matkul 1 misalkan sama dengan new, kontrol spasi. Tinggal pilih mau konstruktor kosong atau enggak. Kalau enggak ya langsung diisi string kodenya apa, 111 misalkan, terus namanya kalkulus 1. Nah, teman-teman gak usah ngopi ke sini terus kontrol C, kalau mau ngopi terus kontrol F di bawah, nggak perlu. Dari sini ketikkan kontrol shift ke bawah, dia akan ngopi dengan sendirinya ke bawah. Kalau ke atas ya kontrol shift ke atas, sebenarnya sama aja, ngopinya ke bawah. Nah, tinggal diganti ini aja 2, 3, terus ini 112, 113, kalkulus 1, kalkulus 3 misalkan. Nah, udah kan, cepetan. Nah, kita buat 1 mahasiswa misalkan, S new, kontrol spasi, name sekian gitu kan, nama Fauzan. Nah, kita nyambunginnya gimana? Nyambunginnya kita panggil add matkul, ya kan? Add matkul yang udah kita buat tadi di mahasiswa kan, berarti objeknya dot add matkul, tinggal diisi mata kuliah 1 gitu kan. Nah, kalau mau copy sama kayak tadi, seret tuh matkul 3 kali kan, karena mata kuliahnya ada 3. Nah, sekarang kita, oh iya lupa, di mahasiswa ada display matkul ya. Display matkul public void kan, display matkul ya nggak, display matkul kan, void public void. Nah, display matkul ini menampilkan jumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut, ya kan. Berarti kita harus pakai for itu kita pakai for tab aja. Nah, shortcut dari for itu for tab, tinggal diganti ini ya, sampai kapan, berhenti sampai daftar mata kuliah dot. Nah, bentar, kalau sampai panjangnya daftar mata kuliah dot leng atau leng ya leng. Nah, itu kan tadi 5 kan. Nah, tapi aku inputnya cuma 3, ya kan. Nah, berarti nanti dia akan mengulang sampai 5, nggak berarti hanya di 3. Itu kekurangannya. Kita nggak bisa pakai ini, kita pakai jumlah matkul, karena jumlah matkul ini yang akan ngeiterasi kan. Kalau 0 dia akan jadi 1, kalau 1 dia akan jadi 2, ya kan. Dia akan, kalau misalkan 5 kan berarti dia akan penuh 5. Kalau misalkan 3 tadi inputnya 3, berarti ya dia akan terakhir 3 kan. Nah, sekarang kita mau mengeluarkan matkulnya. Nah, matkulnya kita bisa tampung dalam sebuah variabel mata kuliah matkul. Nah, kita panggil get matkul sama dengan get matkul. Kita mau mendapatkan matkul dengan indeks i kan, kita akan menampung matkul 1, 0,
indeks ke-0, indeks ke-1 ditambung ke matkul. Karena returnnya mata kuliah, kita tipe datanya matkul itu mata kuliah, ya kan? Nah, terus kita keluarkan system out nama matkul. Misalkan matkul itu berarti kita tinggal panggil, kita pakai aja objeknya matkul dot get kode, terus kita copy aja ke bawah. Ya ini kode ya, matkul nama, berarti kita pakai get nama, ya kan? Kita ada pembatas misalkan gini, ya kan? Dia akan mengembalikan get matkul gini, terus dikeluarkan kode namanya, nanti akan looping lagi ke 1, berarti misalkan naik lagi 1, berarti 1 get matkul 1, berarti matkul tadi yang tadi ditimpakan 1, tinggal di sistem out kan lagi. Nah kan kita panggil itu display matkul, berarti kan mas dot display matkul kan. Udah, kita run shift F6. Nah, dia akan mengeluarkan matkul yang ada di mahasiswa tadi. Nah, mungkin itu, ya kan? Nah, nanti kalau teman-teman bisa lebih cepat, atau ya pasti lebih cepat karena saya sambil menjelaskan kan. Kalau teman-teman pakai shortcut tadi ya buat kelas itu bisa dibilang nggak nyampe 1 menit lah. Bikin satu kelas itu nggak sampai 1 menit. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen atau di kelaskita.com, di kelas online-nya ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.